Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para mahasiswa. Assalamualaikum. Selamat sore, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah ya sebelum mengawali perkuliahan kita di sore hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Saya absen dulu untuk kehadiran hari ini. Nur Hidayah, Hadir Ibu. Emmanuel. Hadir, Bu. Wah, untuk minggu lalu kita sudah membahas ya materi mengenai teknik pengolahan makanan ya seperti stewing, steaming, frying dan sebagainya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yang baru yaitu mengenai dasar garnis. Adapun capaian pembelajaran kita untuk materi dasar garnis yaitu mahasiswa mampu mengevaluasi dan menciptakan garnis yang estetis, kreatif dan sesuai dengan karakteristik dari hidangan. Nah, kemudian untuk model pembelajaran yang akan kita terapkan, ya pada hari ini modelnya adalah problem based learning. Nah, jadi perlu saudara-saudara ketahui bahwa problem based learning adalah model pembelajaran yang menempatkan masalah nyata sebagai titik awal proses belajar. Nah, jadi saudara-saudara mahasiswa di sini diajar nanti untuk berpikir secara kritis, ya, mampu bekerja sama dan mampu menemukan solusi secara mandiri melalui kegiatan penyelidikan secara terstruktur. Itu berupa studi kasus. Sebelumnya ya kita persepsi dulu, silakan bisa buka web nanti.com ya masing-masing. Silakan disalin ya kode di layar 84436540. Ya, yang sudah bergabung bisa dijawab ya pertanyaan yang tertera di layar. Oke, satu jawaban. Salah satu contohnya menggunakan irisan timun dan tomat secara berlebihan pada nasi goreng. Oke, yang lain? Oke, kita lihat lagi. Penggunaan kondimen yang tidak tepat. Misalnya makanan seharusnya kondimennya untuk makanan manis, tapi dipakai untuk makanan asin. Misalnya penggunaan daun yang direndam. Oke, ya kita balik lagi ke slide yang tadi. Jadi kita bahas ya dari beberapa pendapat teman-teman tadi. Jadi penggunaan garnis itu ya sangat penting untuk diperhatikan dan disesuaikan dengan jenis masakannya. Ya. Kemudian juga dari segi rasa ya, dari segi rasa garnis yang dapat dimakan itu juga mempengaruhi rasa dari hidangan. Jadi perlu disesuaikan dengan karakteristik dari hidangan. Oke, saya lanjutkan. Nah, jadi untuk materi garnis yang perlu kita ketahui yang pertama adalah pengertian terlebih dahulu. Untuk garnis berasal dari bahasa Prancis ya, yang artinya menghias. Bahasa Prancisnya adalah garnier. Nah, secara definisi dapat kita artikan bahwa garnis adalah hiasan makanan yang digunakan untuk mempercantik tampilan hidangan, meningkatkan daya tarik secara visual dan mampu memperkuat identitas karakteristik dari suatu sajian kuliner. Nah, selanjutnya dari garnis ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, tentu dapat meningkatkan daya tarik secara visual ya, atau secara penglihatan. Nah, misalnya seperti penggunaan garnis dari sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Untuk sayuran contohnya seperti wortel, timun dan tomat. Kemudian yang berikutnya yaitu dapat memperkuat identitas hidangan. Nah, seperti yang kita ketahui, beberapa hidangan ya khususnya hidangan Indonesia memiliki filosofi tersendiri atau makna ya kan di setiap hidangannya. Nah, misalnya seperti tumpeng ya kan. Nah, tumpeng jika para mahasiswa lihat ya kan memiliki beberapa macam garnis ya kan di sekeliling dari nasi yang berbentuk kerucut. Nah, hal tersebut tentu memiliki makna ya kan, makna filosofis di dalam penggunaan garnis tersebut. Nah, selanjutnya dapat melengkapi cita rasa ya. Jadi penggunaan garnis ini tentu harus menjadi pelengkap ya kan, penambah rasa dari hidangan yang kita sajikan. Nah, contohnya seperti penggunaan irisan lemon ya kan atau daun-daun herba. Nah, selanjutnya tentu dapat menunjukkan profesionalisme ya bagi seorang koki atau chef di dapur ketika mereka menyajikan suatu hidangan ya kan tentu dapat menunjukkan bahwa seorang chef tersebut kompeten dalam menyajikan hidangan ya kan dengan garnis yang estetik yang menarik. Selanjutnya dalam penggunaan garnis ya kita perlu memperhatikan prinsip estetika. Nah, untuk prinsip estetikanya pertama ada warna. Nah, untuk warna ya kita pilih warna yang kontras ya, warna yang kontras dari hidangan yang disajikan ya agar tidak tabrakan ya kan dan supaya terlihat gitu oleh konsumen yang akan menikmati hidangan. Nah, selanjutnya itu dari segi bentuk. Nah, dari segi bentuk garnis ini harus harmonis ya kan, proporsional dan juga variatif. Selanjutnya ada dari segi tekstur. Nah, dari segi tekstur garnis yang digunakan ya sebaiknya ini harus berlawanan ya, berlawanan dengan tekstur dari hidangan yang disajikan. Nah, misalnya hidangannya ini nasi goreng ya kan, nasi goreng itu teksturnya cenderung lembut ya kan, cenderung lembut. Nah, kita bisa menggunakan garnis dari timun ya yang teksturnya cenderung crunchy gitu kan, cenderung renyah ketika kita konsumsi. Kemudian proporsi. Nah, proporsi ini juga perlu kita perhatikan ya. Untuk proporsi penggunaan garnis standarnya sekitar 10 sampai 20% dari total visual piring. Jadi ukuran garnis ini tidak boleh terlalu besar daripada hidangan ya. Jadi dia hanya sebagai pelengkap. Nah, ketika kita melihat hidangan tersebut, center of focus-nya hanya dari hidangannya itu saja ya. Jadi garnis itu hanya sebagai pelengkap. Nah, selanjutnya ada kreativitas. Nah, untuk kreativitas ya agar dapat bagus kita membuat garnis, maka perlu caranya dengan mengeksplorasi berbagai macam bahan. Nah, apa saja bahan-bahannya ya seperti sayuran, buah-buahan, herba ya. Kemudian bahan-bahan yang edible flower ya atau bunga yang dapat dikonsumsi supaya tampilannya lebih menarik. Nah, kemudian teknik inovatif ya. Jadi untuk penerapan garnisnya ini perlu ada inovasi ya agar terlihat beda dari hidangan lain. Ya. Karena apalagi nanti para mahasiswa yang ingin menjadi pengusaha kuliner tentu harus membuat ya kan suatu hidangan tersebut beda dari para pesaing ya agar banyak customer yang tertarik untuk membeli hidangan. Kemudian adaptasi yang konteks. Nah, dari segi garnis ya, antara hidangan Asia sama Western ini tentu berbeda ya kan. Kalau hidangan Asia umumnya itu menggunakan garnis yang banyak menggunakan utiran ya kan, dari sayuran dan buah-buahan. Nah, sedangkan untuk hidangan yang Western umumnya ini menggunakan garnis yang simple ya kan, bahannya simple. Biasanya hanya menggunakan saus ya kan atau mungkin edible flower. Nah, kemudian konsistensi dan keunikan. Ini menjadi salah satu hal yang mendukung kreativitas ya. Nah, untuk konsistensi dan keunikan ini mencerminkan identitas ya kan, identitas dari pembuat hidangan tersebut ya, dari chefnya atau koki. Nah, supaya lebih jelas ya dari materi yang sudah dipaparkan tadi. Nah, para mahasiswa bisa membuka situs kaput.it ya, silakan bisa dibuka kaput.it. Oke, sebentar ya, masih loading. Oke, apakah sudah tampil kode kaputnya? Oke, silakan ya dimasukkan pinnya 3335931.
Oke, sudah 7 orang join yang belum? Oke, 8. Oke, 1 orang lagi. Oke, langsung saya mulai ya. Oke. Oke, 4 menjawab betul. Oke, 8 orang ya, benar. Oke, kita lihat siapa skor yang paling tinggi. Oke, selamat kepada Fian, Dilaila. Oke, Josephine ya, selamat. Pemenangnya Josephine. Oke, kita lanjutkan ya ke studi kasus. Nah, supaya lebih jelas lagi ya. Nah, di sini ada 3 gambar hidangan ya dengan menu yang sama ya dengan tampilan yang berbeda tetapi nah hidangannya ini adalah nasi goreng ya. Jadi ada 3 kasus, kasus pertama, 2 dan 3. Nah, di sini saya minta saudara-saudara mahasiswa bisa menganalisis ya kira-kira penyebab kesalahan penggunaan garis dalam hidangan tersebut apa ya. Nah, kemudian dapat memberikan solusi dari penggunaan garis yang tepat dari ketiga gambar yang disajikan. Oke. Siapa yang bisa memberikan tanggapan? Silakan. Saya, Bu. Oke, Josephine. Ya. Untuk yang kasus pertama, menurut pendapat saya, ada permasalahan itu lagi proporsi garis terhadap piring dan terhadap sajian utamanya, Bu. Dapat kita lihat di sini itu piring kosong atau dan garis itu hampir tidak ada, Bu. Di mana itu dipenuhi dengan potongan timun. Lalu untuk garis itu bentuknya abstrak atau tidak sesuai dan kalau tadi kalau tidak salah kan dijelaskan kalau bisa berlawanan arah bentuknya dengan bentuk hidangan utamanya. Di sini hidangan utamanya ada bulat, terus garis itu juga dengan bulat-bulat. Lalu dipenuhi juga negatif space dengan selada dan diletakkan yang kecil garis itu, Bu. Jadi membuat hidangan nampaknya malah berantakan bukan estetik. Seperti itu. Oke, kalau untuk kasus yang kedua? Saya menjawab kasus yang kedua, Bu. Oke, silakan Iman. Oke, Bu. Jadi pada kasus kedua, garnish dan menu utama dalam makanan tersebut tidak sesuai, Bu. Porsi dari garnish tersebut kebanyakan. Yang seharusnya judulnya nasi goreng, jadi garnish goreng mungkin ya, Bu. Kenapa? Karena dalam letak-letak yang di kasus kedua ini memang tidak ada negatif space, namun terlalu berlebihan sehingga hidangan utama itu tertutup karena garnish yang terlalu berlebihan, Bu. Oke. Ada lagi? Mungkin mau dijawab ya, Saudara Sen. Silakan. Mau menanggapi yang Mas, soalnya putus-putus sih. Klarifikasinya tadi Bu. Oke, ya silakan. Ya, silakan. Paling kurang ada orang gitu. Terus dari sebenarnya kurang menarik. Mungkin dari kelakuan bahan yang awalnya itu hanya aku dapat nanti ada Oke, ya. Mungkin yang lain ada tambahan? Selain Iman, Nur Hidayah, dan Josephine, ada lagi mungkin yang mau menanggapi dari kasus 1, kasus 2, dan kasus 3? Oke, mungkin sudah tidak ada ya. Langsung saja kita bahas ya dari kasus yang pertama ya. Nah, ini sudah terlihat jelas ya garisnya tidak proporsional ya karena penempatan garisnya ini tidak tertata dengan baik ya kan. Tomatnya selada, kemudian timunnya ini berserakan ya kan. Begitu juga dengan komponen dari nasi goreng itu sendiri. Ada irisan jagung dan juga sosisnya yang turut berserakan ya kan. Nah, jadi solusinya untuk gambar yang pertama ya kita bisa membuat garis dari timun, kemudian dari tomat dan juga dari selada tersebut secara sederhana. Nah, misalnya seperti irisan cabai ya, irisan cabai kemudian taburan daun seledri itu sebenarnya sudah cukup mewakili ya sebagai garis dari hidangan untuk kasus yang pertama. Kemudian untuk kasus yang kedua ya, nah ini terlihat jelas garisnya digunakan berlebihan ya kan. Tomatnya ada digunakan di kedua sisi, kemudian timunnya juga ya, irisan timunnya sangat banyak, lalu seladanya juga melebihi dari garis batas piring ya, bisa terlihat. Nah, jadi fokusnya di sini malah dominan ke garis ya, bukan ke hidangan utamanya. Nah, jadi solusinya apa? Itu kita bisa mengurangi garis ya, garis yang digunakan ini bisa kita kurangi dari tomatnya, dari timun dan dari selada. Nah, supaya tampilannya dapat lebih elegan. Nah, kita lanjut ke kasus yang ketiga ya. Nah, kasus yang ketiga ini nasinya tidak dicetak ya, tidak ada bentuk yang unik gitu, hanya diletakkan saja di atas piring, kemudian garisnya hanya berupa irisan timun. Nah, ini sangat tidak menarik ya kan. Merupakan juga bahasa visual yang dapat berbicara sebelum makanan mencapai diri. Nah, evaluasi garis ini menjadi keterampilan yang cukup esensial membedakan seorang koki profesional dari yang lainnya. Dan ketika kita mampu menilai ya kan garis ini terletak secara warnanya, bentuk, tekstur dan proporsi. Nah, kita sesungguhnya sedang membangun standar kualitas yang akan dirasakan oleh customer ya kan. Nah, begitu ya untuk refleksi pembelajaran kita. Oke, sebelum kita masuk ke penghujung di perkuliahan hari ini masih ada pertanyaan lagi dari teman-teman mahasiswa. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, sepertinya sudah tidak ada ya. Nah, saya ingatkan ya untuk di pertemuan selanjutnya ya kita akan praktik membuat garis dari sayur-sayuran yaitu wortel, timun dan tomat. Nah, jadi mahasiswa dapat menyiapkan peralatannya yang kemudian menggunakan pakaian praktik yang lengkap dan nanti untuk info lebih detailnya akan saya share di grup kelas ya. Oke. Baiklah, saya tutup ya untuk perkuliahan di sore hari ini. Terima kasih atas hadiahnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.